Coba Anda bayangkan deh, bisa kuasai materi kalkulus multivariabel MIT, yang terkenal rumit itu ya, cuma dalam 5 hari. 5 hari? Sendirian? Iya, sendirian di kamar, jauh banget dari kampusnya di MIT sana. Dan ini bukan fiksi loh, ini kisah nyata yang jadi pembuka bab 1 sumber kita kali ini. Menarik. Nah, ini langsung bikin kita mikir dan bertanya-tanya ya, emang bisa ya kita dapat pendidikan sekelas MIT gitu tanpa harus kuliah di kampusnya langsung? Itu pertanyaan intinya ya. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal coba gali lebih dalam cerita-cerita nyata dari bab 1 ini. Kita lihat gimana beberapa orang bisa belajar mandiri dengan cara yang super intensif. Oke. Dan apa artinya ini buat Anda semua yang mungkin selalu pengen belajar sesuatu yang baru. Sip. Kita mulai dari contoh pertama di bab 1 ini, ada Benny Lewis. Penulisnya cerita dia sendiri frustrasi belajar bahasa Prancis, padahal udah tinggal lama di sana. Iya, sering kejadian ya, kayak gitu. Nah, si Benny Lewis ini beda. Dia malah nantang dirinya belajar bahasa baru cuma dalam 3 bulan. 3 bulan? Gimana caranya? Caranya agak, nekat mungkin ya. Dia bilang, langsung aja ngomong dari hari pertama. Nggak usah takut salah sama orang asing. Pakai buku frasa dulu, belajar formalnya belakangan. Terus pakai bantuan visual buat ngapalin. Wah, pendekatannya beda banget sama kursus bahasa pada umumnya ya. Biasanya kan kita belajar grammar dulu, kosakata, baru praktek ngomong. Betul, beda banget. Tapi yang luar biasa, si Luis ini hampir aja lulus ujian kecakapan bahasa Spanyol level paling tinggi, C2 itu, cuma dalam 3 bulan belajarnya. Hampir lulus ya? Iya, dia mengaku gagal di bagian listening, karena memang kurang latihan aktif mendengarkan. Tapi usahanya itu nunjukin potensi kalau kita pakai pendekatan belajar yang agresif dan fokus banget. Jadi bukan cuma soal bakat ya? Bukan cuma bakat, tapi strategi dan yaitu tadi, intensitas. Ini kayaknya pelajaran penting dari bab 1 buat Anda. Kadang cara yang nggak biasa, yang radikal, justru bisa lebih efektif. Oke, itu tadi soal bahasa. Terus ada lagi contoh lain yang ekstrim banget. Roger Craig di kuis Jeopardy. Itu kan kuis yang topiknya bisa apa aja, ya kan? Iya, luas banget materinya. Nah, gimana coba cara belajarnya? Si Craig ini nggak cuma ngapalin fakta gitu aja. Terus gimana? Dia sampai bikin website sendiri, unduh puluhan ribu soal Jeopardy lama, terus pakai software analisis teks buat memetakan topik-topik yang sering keluar. Oh, dia analisis datanya ya? Iya, dia visualisasikan kekuatannya di topik mana, kelemahannya di mana. Bahkan dia cari pola di mana letak daily double itu sering muncul di papan permainan. Wah, niat banget. Dan kuncinya, dia pakai software pengulangan berjarak, SRS itu. Kayak flashcard digital pinter gitu. Biar ingatannya kuat dan belajarnya efisien banget. Nah, ini dia. Pendekatan Craig ini contoh bagus banget soal meta learning. Meta learning, maksudnya? Belajar tentang cara belajar itu sendiri, jadi dia nggak langsung hajar materi, tapi dia bedah dulu permainannya. Analisis, apa aja sih yang perlu dia kuasai, baru dia pilih alat atau cara paling efektif buat nutupin kekurangannya. Pakai SRS itu tadi contohnya. Oh, oke. Jadi dipetakan dulu ya kebutuhannya. Anda, sebelum mulai belajar sesuatu yang besar, coba deh analisis dulu medan perangnya. Kebutuhannya apa, tantangannya apa, baru pilih senjata belajar yang paling pas. Masuk akal. Terus penulis sumber ini sendiri gimana? Dia juga melakukan hal gila kan? Iya, dia bikin yang namanya MIT Challenge. Nah, itu dia. Menyelesaikan kurikulum ilmu komputer MIT yang harusnya 4 tahun, tapi dia selesaikan kurang dari setahun. Gila ya, modalnya apa coba? Cuma materi kuliah online gratis dari MIT dan buku-buku bekas katanya. Serius? Iya, dia bilang sih pengalamannya lebih seru daripada kuliah formal biasa. Walaupun ya, awalnya intens banget, bisa 60 jam seminggu dia belajar. Wow, 60 jam. Itu hampir kerja full time plus lembur ya? Iya, proyeknya ini sempat viral di Reddit dan langsung jadi perdebatan. Pasti, orang-orang nanya, ini beneran setara gelar S1 MIT nggak sih? Atau emang bisa dapat kerja dengan cara begini, gitu kan? Iya, banyak yang skeptis. Tapi menariknya, ada juga komentar dari seorang kepala R&D perusahaan gitu, yang bilang, justru orang kayak gini yang saya cari. Saya nggak peduli dia punya gelar atau nggak. Nah, ini poin penting. Ini kayak nunjukin ada pergeseran nilai gitu ya. Dari yang tadinya cuma niat ijazah formal, sekarang mulai lihat ke bukti kemampuan nyata. Betul.
Dan buktinya, penulisnya ini dapat tawaran kerja dan malah dapat kontrak buku juga setelah proyeknya itu selesai. Berarti berhasil ya pembuktiannya. Kayaknya begitu. Dan ternyata ini bukan kasus tunggal ya. Sumber ini nyebutin beberapa contoh lain. Iya, ada Steve Pavlina yang bisa lulus S1 cuma dalam 3 semester. Caranya dengan mengoptimalkan jadwal kuliah dan belajar super efisien. 3 semester, cepet banget. Ada juga Diana Jones-Zeke. Dia mencoba mereplikasi pengalaman riset setara PhD sambil tetap kerja full-time karena merasa kuliah formal doktoral nggak cocok buat dia. Sambil kerja? Luar biasa. Bahkan ada pengguna forum anonim, disebut tamu gitu, yang belajar Mandarin gila-gilaan, bisa 70-80 jam lebih seminggu. Hah? Seminggu? Itu hampir nggak tidur dong ya? Mungkin ya, selama 4 bulan, dan hasilnya dia lulus ujian HSK 5. Itu level Mandarin yang udah tinggi banget, dan diakui internasional. Gila-gila, dedikasinya luar biasa. Terus, kenapa sih cerita-cerita kayak gini relevan banget buat kita sekarang? Nah, sumber ini menyoroti 2 faktor kunci ya. Pertama, kita semua tahu biaya kuliah itu makin lama makin mahal ya kan? Bikin pendidikan formal jadi beban buat banyak orang. Iya, betul banget. Tapi di sisi lain, kemajuan teknologi, terutama internet, itu justru membuka akses ke sumber belajar berkualitas tinggi yang luar biasa banyaknya. Ada kursus online gratis dari universitas top dunia kayak MIT, Harvard, Stanford. Ada forum diskusi global tempat kita bisa tanya jawab sama ahli atau sesama pembelajar. Jadi kontras ya, biaya formal naik, tapi akses informal gratis malah melimpah. Tepat. Ini menciptakan semacam peluang emas buat siapa ada yang punya kemauan keras dan proaktif buat belajar mandiri. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal kita tadi dari bab 1, bisa nggak sih kita dapat pendidikan setara MIT tanpa perlu injak kaki di kampusnya? Kalau lihat contoh-contoh tadi, jawabannya kayaknya condong ke bisa ya, dengan strategi yang tepat, dedikasi yang tinggi, dan pintar memanfaatkan semua sumber daya modern yang ada. Belajar mandiri yang intensif itu ternyata bisa menghasilkan pemahaman dan keahlian yang nggak kalah dalamnya sama pendidikan formal. Iya, kuncinya ada di pendekatan yang disebut ultra learning itu. Belajarnya agresif, strategis, seringkali nggak konvensional, dan yang penting didorong oleh motivasi yang kuat banget. Motivasinya bisa macam-macam ya. Tuntutan karir, minat pribadi. Betul. Atau sekedar pengen menantang diri sendiri aja, menguji batas kemampuan. Oke, jadi mungkin pertanyaan penutupnya bukan lagi apakah ini mungkin dilakukan ya? Mungkin bukan itu lagi, tapi pertanyaan yang lebih relevan buat Anda renungkan sekarang adalah, Kalau melihat semua kemungkinan ini, kira-kira hambatan apa sih? Baik itu yang datang dari dalam diri Anda sendiri maupun dari luar, yang sekarang paling terasa menghalangi Anda untuk mencoba pendekatan belajar yang seintensif dan setera itu pada satu bidang atau keahlian yang mungkin udah lama banget pengen Anda kuasai. Nah, itu jadi bahan pemikiran buat Anda.